Monggo. Monggo Bu Dwi. Bapak Ibu, Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur VCT 102 B5 Kota Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta hebat VCT 102 B5 Kota Semarang. Yang saya hormati pula Bapak presenter dan Ibu moderator Sikon dengan judul Wong Jawa Jawani, yaitu oleh Bapak Ari Setiawan SPD dari SMA 7 Semarang sebagai presenter dan Ibu Ika Widya Kusuma Stuti SPDDF dari SMA Negeri 5 Semarang selaku moderator. Apa itu Wong Jawa Jawani? Yang seperti apa orang Jawa yang Jawani? Maka berkenan Ibu Ika Widya Kusuma Stuti SPD UR untuk memandu Vikon ini. Dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Guru hebat. Nah, berjumpa lagi dengan kami di Vikon kali ini. Sore ini kita akan membahas mengenai Wong Jawa, Jawani. Nah, ini yang akan dipaparkan oleh Pak Ari Setiawan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saat kita mendengar kata-kata ini pasti bagi orang-orang yang benar-benar asli suku Jawa, kemudian bertempat tinggal di Jawa, keturunan Jawa, langsung merasa bahwa kata itu adalah diri kita. Nah, tapi apakah kita ini benar-benar memiliki atau bahkan lekat dengan kata Jawa dan hal-hal yang berhubungan Jawa, terutama tradisi-tradisi Jawa? Nah, minimal apakah kita sering mengucapkan bahasa Jawa dalam keseharian kita? Nah, tentunya masih jarang ya, terutama yang untuk anak-anak murid kita, didik kita, yaitu murid-murid zaman now. Nah, tapi Bapak Guru hebat, tetaplah banggakah kita menyandang sebutan Wong Jawa ini? Nah, penasaran bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak sama-sama dengan presenter kita Pak Ari Setiawan dengan judul Wong Jawa Jawa nih. Untuk Pak Ari silakan dipersilakan. Iya. Terima kasih Ibu Dwi Kusumo Ningsih dari SMA Negeri 14 sebagai host, kemudian Ibu Ika Widya Kusuma Stuti dari SMA Negeri 5 sebagai moderator. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali di Vikon yang kali ini saya sebenarnya lumayan deg-degan ini ketika sharing tentang Wong Jawa Jawani. Nah itu kenapa demikian? Karena ini pertanyaan pada diri kita sendiri yang mengaku orang Jawa, asalnya juga dari Jawa, keturunannya Jawa, hidupnya di Jawa, tapi entah menggunakan bahasa Jawa berapa kosakata perharinya. Ini pertanyaan untuk kita semuanya. Nah, perlu untuk direnungkan Bapak Ibu hebat semuanya. Nah, menurut yang pernah saya baca, wanita dewasa itu berkata sebanyak 20.000 kata per hari. Sedangkan kalau pria 7.000 kata per hari. Lah berapa kata yang kita ucapkan untuk khusus bahasa Jawa Bapak Ibu hebat semuanya. Jadi bahasa Jawa sebenarnya sangat mengagumkan Bapak Ibu semuanya. Bahkan ada beberapa fakta uniknya. Nah, maka di sini saya akan sampaikan beberapa fakta unik yang saya ketahui tentang Jawa ataupun bahasa Jawa. Ya, yang pertama Bapak Ibu, mohon maaf loadingnya lumayan lama. Fakta uniknya adalah bahasa Jawa itu banyak penggunanya ternyata, termasuk orang luar negeri juga menggunakan. Jadi di tahun 2013
bahasa Jawa itu ternyata nomor urut ke-10 terbanyak dunia. Kalau sekarang memang lumayan berkurang karena ternyata nomor urut ke-11. Nah, bahasa Jawa ini walaupun bahasa daerah digunakan oleh 85 juta jiwa. Itu kira-kira nggih. Nah, kalau yang di luar negeri yang kami maksud itu tadi adalah salah satunya di Suriname yang memang tercatat menjadi negara yang juga penduduknya bertutur bahasa Jawa. Jadi setiap beberapa tahun itu ada Kongres Bahasa Jawa. Ini orang-orang Suriname ada yang mewakili untuk rawuh ke Indonesia. Walaupun memang bahasanya beda Bapak Ibu. Lah untuk negara lainnya yaitu Singapura, Malaysia, Belanda dan Kaledonia Baru. Itu fakta unik yang pertama Bapak Ibu. Untuk yang kedua, mohon maaf ini loading. Yang kedua yaitu beragam logat atau dialektika. Ini mau tidak mau kita memang demikian Bapak Ibu. Kita memang sama-sama menyebut saya orang Jawa, aku wong Jawa, aku wong Jawa. Tapi ternyata ya memang terbagi jadi sekian, bahwa Jawa Tengah bagian barat ya orang ngapak, memang orang ngapak, orang kepenak kayak jari ini gitu. Nah tapi kalau saya memang tidak bisa bahasa ngapak karena saya bukan orang ngapak. Terus yang kedua, Jawa Tengah sendiri yang berada di tengah yaitu Surakarta dan Yogyakarta yang bisa dikatakan sebagai kiblatnya bahasa Jawa yang standar begitu. Kemudian yang ketiga yaitu bagian timur, ada di Jawa Timur, itu menurut beberapa orang mengatakan agak lebih kasar. Ini kebetulan pengalaman pribadi saya waktu itu baru pertama kali ke Jawa Timur. Kemudian waktu itu mendatangi di salah satu universitas di sana, kami kebingungan jalan. Nah, kami berhenti di pinggir jalan ketemu tukang becak. Kemudian kami tanya, ya karena logat Semarang atau logat Jawa Tengah bagian tengah atau Jawa bagian tengah, ya dengan enaknya kami mengatakan, Pak badhe nyuwun pirsa, menawi badhe datang kampus menika mangke medal pundi nggih. Nah, jawabannya bapaknya itu dengan enak, kowe mengko Pak, kowe mengko Mas, saka kene iki ning arep ana prapatan kae mengko menggo ngiwa. Ning kono mengko ana jembatan layang, kowe engko mudhun ning kono. Wah, terus seketika, loh, jawabannya kayak gini. Tapi ya itulah uniknya bahasa Jawa karena setiap tempat memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian fakta unik yang ketiga adalah levelisasi untuk penghormatan lawan bicara. Jadi ada beberapa versi yang mengatakan bahwa bahasa Jawa itu hanya ada dua, yaitu ngoko dan kromo. Nah, tetapi ada yang memilah lagi bahwa ngoko itu ada yang ngoko lugu, ada yang ngoko halus. Kromo itu juga ada yang kromo lugu, ada yang kromo halus. Sebenarnya bisa saja terbagi menjadi tiga, yaitu ngoko lugu, kromo, ataupun kromo halus. Jadi tiga bisa, karena memang dari struktur kata yang membentuk menjadi kalimat itu memang berbeda-beda antara ngoko lugu, ngoko halus, kromo lugu, kromo halus. Ngoten. Sebagai contoh ngeten. Aku arep mangan. Nah, ini yang bicara adalah anak. Aku arep mangan. Ngoko halus tidak bisa kita buat aku arep nedo misalkan. Bisa ngoko halus. Tapi yang dimaksud ngoko halus di sini adalah untuk beberapa kata itu untuk orang yang lebih tua. Contoh, mbah, arep, dahar. Jadi tetap ada ngokonya, tapi ada daharnya. Karena yang dikatakan kromo inggil itu adalah kata. Sedangkan kalimat yang kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat itu adalah kromo halus gitu. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Intinya memang ada beda jelas antara ngoko dan kromo. Kemudian yang keempat,
Yang keempat, Bapak Ibu hebat semuanya mungkin juga merasa demikian bahwa bahasa Jawa itu ditulis dalam beraneka ragam bentuk, yaitu ditulis secara alfabet atau huruf Latin. Ini contohnya aku sinau basa Jawa. Tapi juga bentuk aksara Jawa. Aku sinau basa Jawa. Ini bunyinya memang demikian Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, ini jika kita memang memiliki aplikasi font aksara Jawa, mohon menggunakannya dengan bijak. Kenapa? Karena rata orang belum bisa menulis aksara Jawa, tetapi dengan percaya diri tulisan Latin ini terus diblok, kemudian cari font, pilihan font, pakai klik aksara Jawa. Nanti jadinya tidak terbaca aku sinau basa Jawa Bapak Ibu. Itu memang terbukti, dan mohon maaf beberapa kota, kabupaten nama jalannya saya cuman batin kenapa ini yang nulis yang memiliki hubungan dengan ini tidak tanya pada guru bahasa Jawa atau bahkan orang yang mengetahui tentang Jawa, khususnya aksara Jawa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu kita patut berbangga lah menjadi orang Jawa, dadi wong Jawa. Neng kudu Jawani. Nah, itu. Terus yang ketiga, Arapegon. Jadi saya kira kalau teman-teman atau saudara kita yang sering atau bahkan mungkin masih berkecimpung di pesantren begitu, saya kira ini sangat familiar sekali. Jadi hurufnya huruf Arab tapi membacanya bahasa Jawa. Lah kalau kita nggak tahu bahasa Jawa gimana cara bacanya? Nah itu maka kita ayo belajar bahasa Jawa begitu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, kekayaan turunan kata. Ini salah satu contoh, maaf bukan karena membandingkan ya, tapi salah satu contoh. Bahasa Indonesia, padi, beras dan nasi, sudah selesai. Bahasa Inggris, rice, selesai. Tapi bahasa Jawa Bapak Ibu, ono pari, padi yang masih ada di pohon. Apa pari bisa kita sebut beras? Tidak bisa, wong masih di pohon kok. Yang kedua gabah. Gabah itu ketika sudah dipetik dari pohonnya. Kalau masih di pohon namanya kan pari, nggak bisa kita sebut gabah. Yang ketiga beras, padi yang sudah dikupas kulitnya dan utuh Bapak Ibu hebat semuanya. Kalau yang butiran beras yang pecah namanya menir. Luar biasa kan, ada 4. Kemudian yang kelima ada sego, beras yang sudah dimasak. Masa kita misalkan mau nyebut mau makan apa, makan pari, ya siapa yang mau? Kita makannya kan makan sego. Kemudian aking, nasi yang sudah dikeringkan. Kemudian upo, sebutir nasi yang sendirian. Nah luar biasa loh, itu ada berapa itu? Ada 7. Mungkin ada yang belum tersebut juga. Kemudian fakta yang keenam Bapak Ibu, tersedia di Google Translate. Luar biasa, mung basa Jawa wae kok tekan Google Translate. Tetapi memang demikian, dan saya termasuk pengguna yang lumayan. Kalau misalkan saya masuk di Google, saya selalu pilih bahasa Jawa. Kenapa? Sapa meneh sing nguri-nguri basa Jawa yen ora wong Jawa. Karena memang saya bukan dari luar ya, saya orang Jawa ya. Ya saya berusaha semampu saya. Kalau ada yang salah, belajar lagi. Selalu ada yang salah, belajar lagi. Nanti lama-lama akan khatam, insya Allah khatam. Tapi yang namanya belajar kan seterusnya Bapak Ibu. Nah ini dirilis Google sejak 24 Mei 2013 untuk 85 juta masyarakat Indonesia yang menggunakannya. Luar biasa. Kemudian yang ke-7 Bapak Ibu hebat semuanya, Hanacaraka masuk dalam aksara terindah di dunia. Kenapa? Saya lumayan geli beberapa waktu lalu ada teman yang nge-share di grup bahwa ada struk belanja. Tulisannya tuh saestu aksara Jawa, saestu bisa dibaca. Tapi apa dikatakan? Netizen mengatakan itu huruf Thailand coba. Terus bagaimana ini kita? Maksudnya antara sakit hati dan tidak, antara geli dan tidak, dan seterusnya. Nah, urutan aksara Jawa yang indah di dunia, pertama Myanmar, Sri Lanka, kemudian Georgia, Filipina, dan Indonesia. Nah, kira-kira dengan sekian banyak fakta unik tentang bahasa Jawa sekaligus aksaranya, apakah kita juga masih malu-malu mengakui bahwa awake dhewe iki wong Jawa? Tapi pertanyaannya, ayo Jawani, ayo kita ikut
nguri-uri atau melestarikan bahasa Jawa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat, saya sedikit share saja ini cara kita menjaga Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tidak perlu merambah ke yang lebar-lebar lah, ke yang luas-luas, tapi berawal dari rumah kita sendiri saja, terutama anak kecil. Ya walaupun kalau putranya sudah dewasa bisa saja kok untuk mengawali dengan ini. Jadi kata-kata yang simple sajalah yang sering kita ucapkan, hanya sekedar dipanggil orang tuanya nduk ya, bukan ya, bukan karena bahasa Indonesia, tapi dalem misalkan, atau nggih. Nah, ada kata nggih, ada mboten, di samping kirinya ini hanya sekedar penjelasan saja, ini ngokonya. Kemudian piye wis adus apa urung, iki wis jam semene lho. Sampun Bu, sampun Pak, lumayan Bapak Ibu. Lumayan toh, walaupun hanya 3 kosakata daripada tidak sama sekali. Nanti yang meneruskan bahasa Jawa ini siapa lagi? Ini saya alami sendiri, anak-anak kalau ditanyai bahasa Jawa malah Bapak ngomong apa toh? Lah itu kan rasanya kayak aduh nyelekit banget, kowe iki wong Jawa tapi ora iso ngomong Jawa. Kalau menurut saya walaupun agak-agak salah karena belum tahu Bapak Ibu hebat semuanya, ayo kita coba. Gitu. Terus ini tindak kondur berarti ini untuk orang yang lebih tua. Kesah wangsul berarti ini untuk orang yang lebih muda yang memang misalkan beberapa waktu lalu ada anak yang Pak, kulo tak kondur riyen nggih. Ya, kalau karena memang belum tahu ya tidak masalah, tapi kalau kita ada kesempatan memberitahu, Mas, nek awakmu ki berarti Pak, monggo wangsul nggih. Nah, misalkan seperti itu karena membahasakan dia. Kecuali kalau ngajak Bapak badhe kondur kapan. Lah itu monggo, kalau karena orang lebih tua pakai kata kondur, itu termasuk kromo inggil. Terus dahar, ngunjuk, mangan, ngombe. Ini kalau untuk yang anak lebih muda berarti dahar itu adalah nedo atau nedi. Kalau ngunjuk itu nginum pakai nginum, bukan minum ya. Kalau minum kan bahasa Indonesia. Atau kalau belum tahu bolehlah pakai kata minum. Itu kan belajar. Kemudian sare, siram, kulo, panjenengan, tumbas, sade, dan seterusnya Bapak Ibu. Dan ini juga terjadi di yang saya jumpai anak-anak itu kadang ya kalau di kelas itu sering saya minta untuk perkenalan, nami kulo sinten, nomor urut pinten, bolak-balik diminta untuk ngomong. Kadang-kadang masih nomorku piro yo lho, sing duwe nomor dheweke kok malah takon kancane, itu yang lucu. Nah, ini salah satu contoh 1 sampai 30. Sebenarnya kalau yang normal atau standar ya sampai 36 atau 40. Ini salah satu contoh mawon. Saya bacakan sekilas mawon nggih. Setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, sedoso. Karena basa Jawa punya do. Nah, 11, kalih welas, 13, kawan welas, karena kawan welas itu berasal dari kata 14 bukan 14. Kawan welas, gangsal welas, 16, 17, 18, 19, kalih doso. Mas. Selikur, kalih likur, 3 likur, kawan likur, selawe, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, 3 doso. Nah, demikian. Ini dari yang simpel mawon Bapak Ibu. Jadi ya kalau kadang anak kita tetap pakai bahasa Indonesia, kita coba sabar. Mas, cobi matur ngangge basa Jawi. Enggak bisa, nanti kita coba terus. Setidaknya anak kita itu bisa berbahasa Jawa pasif dan dia itu merekam, pikirannya merekam bahwa oh, bahasa Jawa itu demikian. Gitu. Saya kira kalau untuk di dalam keluarga kita tidak perlu malu karena itu di rumah. Dan saya sangat senang sekali, sangat bangga sekali ada beberapa keluarga yang pernah saya temui masih menerapkan asli bahasa Jawanya di rumah dan bahasa Jawa kromo. Terus ngeten, ada orang yang mengatakan, kowe iki piye to, wong tuwa kok ngomong karo anake kok malah basa kromo. Apa ora kleru kuwi? Kan wong tuwa ngomong karo sing nom kan basa ngopo. Nah, nuwun sewu ngeten, bisa diklarifikasi.
anak itu bisa berbicara dengan baik atas dasar meniru Bapak Ibu. Lah kalau kita nggak bisa memberikan contoh, lalu bagaimana cara menirunya anak? Nah itu pedoman saya. Kalau ternyata salah, ya mohon maaf, mungkin di beberapa tempat memang tidak bisa berlaku demikian. Tapi menurut saya itu perlulah untuk dicoba gitu. Cukup itu saya kira Bapak Ibu, matur nuwun. Mbok pilih ada pertanyaan, saya kembalikan di moderator Ibu Ika Widya Kusumastuti dari SMA Negeri 5 Semarang. Gimana sih tipsnya membuat, ini ada satu pertanyaan cukup menarik dari Bu Kusmoningsih. Nah, bagaimana sih tips membuat keluarga kita ini menjawakan bahasa Jawa di rumah? Monggo Pak Ari saged dijawab. Nggih. Terima kasih Bu Ika Widya Kusumastuti. Terima kasih Bu Dwi Kusmoningsih atas pertanyaannya. Tadi sudah sedikit saya bahas bahwa kita memang tidak perlu malu. Boten saya menawi lingsem wicanten kalau orang tua ngendika mawi basa Jawa. Ayo kita coba. Salah sedikit saya kira tidak masalah. Memang di luar sana banyak yang mengatakan demikian. Kamu itu loh, daripada mengucapkan bahasa Jawa yang salah, mending bahasa Indonesia saja, mending bahasa yang lain gitu. Tapi kalau menurut saya, kapan lagi kalau malu-malu untuk mengucapkan? Seperti kita naik sepeda, pertama apa yang mungkin kita langsung bisa, Bapak Ibu hebat semuanya? Pasti kan jatuh berkali-kali, jatuh lagi, lecet, ini dan itu, sakit, bla 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 semuanya. Nah, memang harus dicoba, dan nanti suatu saat kan akan ketemu dengan orang yang berkomentar. Nah, mudah-mudahan komentarnya itu komentar yang baik, komentar yang membangun, komentar yang ngajari supaya generasi muda ini benar-benar menjaga tradisi dan budayanya. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Demikian Ibu Dwi Kusumoningsih, mudah-mudahan terjawab. Nggih, pripun Bu Dwi Kusmoningsih? Mungkin dari nggih, terima kasih Pak. Sudah dijawab. Oh, nggih. Ini sudah dijawab oleh Bu Dwi Kusmoningsih. Terima kasih Pak Ari. Kemudian untuk Bapak-Bapaknya, monggo jika ingin bertanya mengenai wong Jawa Jawan, ini cukup menarik ya. Tadi juga sudah disinggung, ternyata bahasa Jawa ini nomor 11 di dunia sebagai bahasa. Jadi keren banget bahasa Jawa. Nah, monggo Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, silakan. Monggo. Bapak guru hebat yang ingin bertanya mengenai wong Jawa Jawani, mumpung ada presenter kita yang sangat menguasai bahasa Jawa, Pak Ari. Monggo Bapak guru hebat. Bapak Ari minta maaf, sambil menunggu teman yang bertanya, saya bertanya lagi ya. Iya, monggo. Nggih, monggo. Begini, kan kami satu keluarga berusaha untuk menggunakan bahasa Jawa kromo di rumah antara anak dan bapak dengan ibu dan sebaliknya. Tetapi ketika kita ada di lingkungan kerja, itu mayoritas menggunakan bahasa Indonesia. Lama-lama itu saya merasakan lupa deh cara berbahasa Jawa begitu. Bagaimana Pak cara untuk mengatasi supaya kita itu tidak lupa walau kita berada di lingkungan menggunakan bahasa lainnya yaitu Indonesia. Dan yang kedua Pak, saya setuju dengan Pak Ari ketika ada orang yang mengatakan menjawab dengan bahasa Jawa yang salah diguyu dan kemudian dikatakan pakai bahasa Indonesia saya kalau saya tidak bisa. Itu saya setuju Bapak Ari bahwa anak tersebut jangan digitukan.
Justru malah itu momen untuk kita bisa meluruskan bahasa yang benarnya begini. Kalau kita tidak bisa melihat atau mendengar bahasa anak yang keliru, maka akan selamanya tidak tahu kalau anak itu tahu atau tidak tahu bahasa Jawa. Terima kasih Pak. Berarti pertanyaannya bagaimana cara memelihara supaya ya itu tetap bisa nguri-nguri bahasa Jawa meskipun berada di lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia. Monggo Pak Ari Nggih. atau monggo Bu Iva. Oke, monggo Pak Ari dipersilakan. Nggih. Ini yang lebih menguasai bahasa Jawa, Bu. Nggih. Terima kasih Ibu Dwi Kusumaningsih. Ini pengalaman pribadi saya nggih, Bu. Jadi kalau di rumah keluarga Ibu Dwi Kusumaningsih sudah demikian, ini salah satu saya ikut senang, ikut ingin ada budwi yang lain lagi gitu. Kalau di rumah sudah terbiasa dan terganggu oleh lingkungan kerja, saya kira kalau selama kita berada di sini Bapak Ibu semuanya, maksudnya di sini itu di Jawa yang memang kita masih masih familiar dengan bahasa Jawa, walaupun kadang kita mengatakan bahasa Jawa, orang yang diajak bertutur kata itu menjawab bahasa Indonesia, mohon untuk tidak sakit hati, karena apapun itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri berbahasa Jawa itu. Dan ini sebenarnya diperkuat oleh Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu hebat semuanya, bahwa setiap hari Kamis sebenarnya semua kantor, semua tempat menggunakan bahasa Jawa. Dan ini pernah saya temui, yang saya sebenarnya juga lumayan heran ini. Waktu Bandara Ahmad Yani masih di tempat yang lama, kebetulan saya menjemput kakak. Kebetulan hari Kamis. Tapi sayangnya tidak saya rekam. Pakai bahasa Jawa juga. Jadi disebutkannya yang kalau ada pesawat datang, ada pesawat mau take off begitu, itu ada bahasa Jawanya khusus hari Kamis. Saya juga ternyata di tempat yang menurut saya internasional, maksudnya tidak hanya orang Jawa, karena orang dari mana-mana juga datang ke situ. Nah, apalagi cuman non sewu lingkungan kita, kalau orang Jawa semua di sekolah, di tempat kerja, saya yakin pasti lebih familiar dengan bahasa Jawa. Yang jelas kayak yaitu ampun ngantos bosen ngendika mawi basa Jawi untuk biar terjaga. Nggih. Nggih, pripun Bu Dwi Kusumaningsih atas jawaban dari Pak Ari. Oke, terima kasih. Iya. Ingin bertanya, silakan, mumpung ada narasumber yang cukup menguasai bahasa Jawa. Monggo. Nanti ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Pak Daniar Soleha. Bapak ingin bertanya, motivasi apa yang harus dibangun agar kita bisa berpikir global tapi tetap mau nguri-nguri budaya kita? Monggo Pak Ari, dipersilakan. Siap. Matur nuwun Bu Ika dan atas pertanyaannya Bu Daniar. Jadi motivasinya adalah karena kita orang Jawa, karena kita hidup di Jawa, karena kita keturunan Jawa, maka siapa lagi yang menjaga budaya ini, tradisi ini, minimal bahasanya. Terus kapan lagi kalau tidak sekarang? Walaupun betul globalisasi itu sangat berpengaruh dengan perjalanan budaya, terutama budaya Jawa. Tapi Bapak Ibu guru hebat semuanya mungkin juga bisa menemui beberapa media sosial yang dari bahasa lain. Contohnya misal di Jawa Barat sana, pemimpin daerahnya juga tetap memakai bahasa daerahnya walaupun hanya 1-2 kata. Kita belum tentu tahu maksudnya loh, tapi lama-lama kalau kita sering menjumpai itu, membaca itu karena mengikuti sebagai followernya misalkan seperti itu, saya yakin itu adalah salah satu usaha untuk melestarikan. Nah, bahasa Jawa jangan mau kalah. Kalau saya begitu.
Nggih. Pak Arif, monggo Bu Daniar Soleha sudah jelas atau ada pertanyaan lain mungkin? Monggo, Bapak Guru hebat, saya persilakan. Ada lagi, monggo Bapak Guru hebat mengenai bahasa Jawa, Wong Jawa Jawan. Oh ini ada balasan dari Bu Daniar Soleha, Pak Arif. Terima kasih atas jawabannya Pak Ari. Monggo Bapak Guru hebat yang lainnya ada pertanyaan lagi. Sepertinya ini sudah tidak ada lagi nggih Pak. Oh ya ini inspiratif sekali materinya Pak Ari dari Bu Daniar Soleha. Kemudian monggo Bapak Guru hebat yang lainnya jika ada yang ingin bertanya dipersilakan, mungkin Bu Kristiana, ataupun Pak Anteng Wibowo. Monggo, atau dari Bu Dwi lagi mungkin ada pertanyaan. Monggo silakan Bapak Guru yang ingin bertanya, mumpung ada narasumber kita yang cukup menguasai bahasa Jawa dan kebetulan beliau juga mengampu bahasa Jawa di SMA Negeri 7 Semarang. Monggo Bapak Guru hebat, silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, matur nuwun sanget Pak Ari kersane jawabani atau matur nuwun Pak, matur suwun kersane jawani atau matur nuwun Pak. Oh ngeten. Ini langsung saya jawab nggih Bu Ika. Jadi ini kata matur suwun dan matur nuwun ini itu sudah familiar di telinga kita. Kalau mau non sewu badhe ngendikan matur nuwun kemawon. Ning menawi matur suwun menika saking matur sembah nuwun. Lama-lama orang mengatakan matur suwun, tapi lebih baik kalau misal kita ngirit kata nggih, ngirit kata berarti matur nuwun, tapi kalau ingin matur sembah nuwun. Gitu. Tetapi bahasa itu memang nggih dinamis. Jadi tidak bisa kita mengatakan salah ya, karena sesuai dengan tempatnya ya bisa saja benar karena memang sudah disepakati oleh penutur dan lawan tuturnya. Demikian. Nggih Pak, nggih Pak, ini jawaban dari Bu Dwi Kusumoningsih. Mungkin Bapak Guru hebat ada yang ingin bertanya lagi? Atau sepertinya ini sudah tidak ada pertanyaan nggih Pak, nggih. Nah, Bapak Guru hebat, ini saya langsung ditutup mawon apa pripun Pak? Oh ini ada satu dari Bu Kristiana ini. Materinya saya sanger dan sangat menginspirasi kita sebagai orang Jawa. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Bu Kristiana bahwa kita memang harus menjadi layaknya seorang orang Jawa ini memberikan budaya. Kemudian ini ada satu pertanyaan dari Bu Nur Hidayah. Badhe tanglet Pak menawi injih kalian inggih sami boten nggih Pak. Nggih. Terima kasih Ibu Kristiana nggih tadi yang pertama. Nggih. Yang pertama Bu Kristiana mengucapkan terima kasih. Terus yang ini nggih. Untuk Bu Kristiana tadi mungkin bukan sanger Bu itu tapi sanget. Ya, jadi mungkin salah ketik. Terus yang kedua matur nuwun Bu Nur Hidayah, injih kalian nggih menika bakenipun kata bakunya yang standar diucapkan oleh orang-orang Jawa, Surakarta maupun Yogyakarta itu nggih yang tulisannya NGGIH. Tetapi kadang-kadang atau bahkan banyak orang mengatakan bahwa ada yang lebih halus loh, apa NJIH. Tetapi dalam konteks ini yang baku adalah nggih. Tetapi pada dasarnya memang sama-sama bermakna iya. Ngoten. Nggih mekaten Bu Nur Hidayah. Nggih mengaten Bapak Guru hebat, gimana Bu Nur Hidayah? Oh nggih matur nuwun Pak. Ini balasan dari Bu Nur Hidayah. Monggo Bapak Guru hebat, adakah yang ingin bertanya lagi? Ini sepertinya kok sudah tidak ada lagi. Kula tutup mawon Pak nggih. Nggih.
Nggih. Jadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ari, monggo kersanipun disimpulkan rumiyin Pak Ari, Nggih, monggo. matur nuwun Ibu. Nggih. Mohon maaf ini saya menyampaikan bahasa Jawa tapi pakai bahasa Indonesia karena biar komunikatif begitu. Nah, kesimpulannya seiring Iya, perkembangan zaman bisa saja bahasa Jawa ini semakin sedikit penggunanya karena terpengaruh faktor urbanisasi dan globalisasi. Namun, sebagai sebuah warisan nenek moyang, tentu saja generasi muda suku Jawa wajib untuk menjaga keberlanjutan peninggalan budaya asli Jawa ini. Ada sesanti Bapak Ibu hebat semuanya. Desa mawa cara, negara mawa tata. Yang kurang lebih artinya desa itu memiliki tradisi, budaya, adat, aturan sosial yang disepakati bersama. Begitupun negara memiliki tata aturan yang berlaku, yaitu jelas perundang-undangan. Maka dalam versi bahasa Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, karena itu kita orang Jawa dan hidup di Jawa, juga keturunan Jawa, mari kita njawani migunakaken basa Jawi atau menggunakan bahasa Jawa di setiap aktivitas keseharian kita. Minim tidak masalah, tetapi setidaknya kita berusaha untuk meneruskan kepada generasi penerus kita. Matur nuwun Ibu dan Bapak hebat semuanya. Mbok bilih wonten kalepatanipun nyuwun pangapunten. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam menyampaikan sharing ini. Cukup sekian, selamat sore, salam virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik sekali ya dan inspiratif sekali, sekaligus mengingatkan kita sebagai seorang Jawa yang selayaknya harus nguri-nguri budaya Jawa. Di luar negeri saja penggunaan bahasa Jawa cukup berkembang. Nah, seharusnya di Jawa sendiri itu juga harus jauh lebih berkembang lagi. Itu dimulai dari mana? Dari kita, dari keluarga kita dulu. Tadi yang sudah tips-tips yang sudah dibagikan oleh Pak Ari ini juga membantu kita dalam menerapkan bahasa Jawa. Nah, Bapak Guru hebat mengatakan pertemuan Vikon kita pada sore hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kesalahan. Salam virtual untuk kita semua. Selamat sore Bapak Guru hebat. Selanjutnya saya serahkan ke host kita, Putri Kusumoningsih. Monggo Putri. Terima kasih Ibu Ika Widyakutumastuti SPDPR dari SMA Negeri 5 Semarang yang telah memandu Vikon dengan judul Wong Jowo Jawani dengan lancar, dan juga terima kasih sekali kepada Bapak Ari Setiawan SPD dari SMA Negeri 7 Semarang yang telah menginspirasi untuk nguri-uri bahasa Jawa melalui diri kita sendiri, kemudian melebar keluarga kita, kemudian sampai ke lingkungan kita yang lebih luas, dunia kerja dan masyarakat. Begitulah, terima kasih semuanya, Bapak Ibu instruktur, Bapak Ibu peserta VCT 102 BEM Kota Semarang. Salam virtual. Terima kasih. Bu Kulon. Berarti ini harus pakai laptop atau komputer ya? Kakak banget. No, apa itu? Kalau mau ini kemarin dia sempat nunggu tuh. Nih, dipakai untuk diklik nih. Saya ngerekam kelihatannya lumayan Pak Ari. Oh nggih Bu. Matur nuwun nggih Bu. Nak menang. Oke. Kado itu mak kan